Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita ada saat ini untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Mulia nama Bapa di sorga, Tuhan semesta alam yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang empunya kerajaan sorga, Bapa Tritunggal, Anak dan Roh Kudus. Segala puji, hormat dan sembah hanya kepada Bapa di sorga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada manusia yang selalu berpengharapan. Terpujilah nama Bapa. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami Bapa. Sucikan, kuduskan, taruhkan hikmat akal budi, sehingga kami dapat memahami akan firman Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa. Ketika kita hidup dari pekerjaan hukum Taurat, saudara, maka kita telah berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Bapa karena melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena hukum Taurat kita benar-benar harus hidup di dalam kekudusan. Dan tidak ada orang yang mampu untuk hidup di dalam kekudusan. Sebab saudara, selama orang masih hidup di dunia ini, pasti akan melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Jadi ketika telah melakukan kesalahan, maka dia akan terkutuk. Jadi tidak akan ada dibenarkan ketika telah melakukan kesalahan. Oleh sebab itu saudara, maka kita harus hidup di dalam iman Yesus Kristus Tuhan.
Karena ketika hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berarti kita adalah orang-orang yang terkutuk. Hanya kasih karunia Yesus Kristus Tuhan, maka kita dibenarkan karena iman. Ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita imani kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita terlepas dari kutuk hukum Taurat. Kalau kita masih terus hidup di dalam hukum Taurat, tidak ada pengampunan, berarti saudara kita ini adalah orang-orang yang terkutuk. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman, yaitu iman Yesus Kristus Tuhan. Dan dikatakan saudara, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi hukum Taurat bukanlah iman, melainkan barang siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Tidak ada orang yang sanggup melakukan. Karena kalau kita melakukan hukum Taurat dengan kekudusan, maka saudara, kita akan hidup olehnya. Tetapi manusia yang hidup di dunia ini tidak sanggup untuk melakukan. Maka Yesus Kristuslah yang menebus hukum Taurat itu. Menggenapi hukum Taurat itu. Supaya kita hidup oleh iman Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Maka dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yesus Kristus melakukan ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita menerima roh yang dijanjikan itu. Ketika Tuhan Yesus telah menebus kita di atas kayu salib, maka terbukalah untuk semua bangsa-bangsa. Terbuka semua untuk bangsa-bangsa bagi siapa yang mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan dikatakan kita menerima roh yang dijanjikan itu. Tuhan Yesus memintakan kepada Bapa di surga roh kebenaran. Sehingga ketika kita telah lepas dari hukum Taurat dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita menerima roh yang dijanjikan itu. Yaitu roh kebenaran yang akan memimpin kehidupan kita. Yang akan mengajar kita, yang akan menolong kita di dunia ini. Karena roh kebenaran, yaitu roh dari Allah Bapa di surga. Ketika Tuhan Yesus memintakan kepada Bapa di surga, maka Bapa di surga memberikan roh kebenaran, sehingga kita boleh bersahabat dengan roh itu.
Jadi orang-orang percaya bersahabat dengan Roh Allah Bapa, Roh kebenaran yang telah dimintakan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga untuk menemani setiap orang percaya, untuk mengajar orang percaya. Jadi kita hidup di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah satu. Bapa itu roh, Bapa itu firman. Ketiga-tiganya itu adalah satu. Jadi kita sudah bersahabat, kita sudah menjadi anak-anak Bapa di sorga. Ketika kita telah menerima Yesus Kristus Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi berbahagialah orang yang telah menerima Yesus Kristus. Kita orang-orang percaya, saudara. Karena kita telah menjadi anak-anak Bapa di surga. Glory, haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang empunya langit dan bumi dan segala isinya. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah mengajar kami ketika kami percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka Tuhan Yesus yang telah memintakan roh kebenaran kepada Bapa di surga. Dan kita menjadi sahabat bagi roh kebenaran. Mengajar kita, menolong dalam kehidupan kita. Bapa di surga, kami bersyukur limpah terima kasih. Oleh karena kasih dan anugerah Bapa di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Jadikan firman yang kami dengar berakar, berdasar di dalam kasih dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kita. Glory, haleluya, atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.